Ya, hari ini tanggal 10 masih di hari libur teman-teman. Kepada teman-teman ya yang sudah masuk di komentar kayak Koka, Soci, CPRO, Baca, BABP, SMLE, Halo, IRSX, TFAS sama Jati udah masuk ya. Nanti mungkin agak sorean dikit mumpung sekarang hari Sabtu ya. Sabtu kan stabil banget ya. Kecuali nanti kalau nggak ada perbaikan ya dari brokernya ya. Kita hiburan dulu deh ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, bagi yang baru masuk atau baru menemukan video ini, kenapa saya kasih juga hiburan di atasnya seperti biasa, bahwa saya itu saya kan ngebahas saham 50 FCA gitu kan, sama saham di bawah 100 gitu ya. Siapa tahu saya bilang nanti ke depannya minimal fundamentalnya bisa seperti saham-saham LQ45 lah. Walaupun harganya enggak masuk ke sana, ya minimal fundamentalnya aja ya, sama usahanya grow gitu kan. Walaupun nggak grow, istilahnya bisa fluktuatif lah, nggak digocap mulu gitu kan. Habis digocap naikin ke bawah lagi gitu kan. Baik, ini ada Antam ya, kuartal 2-nya udah keluar. Kita nggak usah bahas profilnya, udah pada tahu profilnya. Berita juga kita kesampingkan dulu, kita hanya baca angka-angka aja. Baik, kuartal 2-nya net income-nya bagus ya, bertumbuh ya 1,3 triliun dari 227 tahun sebelumnya. Di kuartal 2 meningkat jadi 1,3. Dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya bagus lagi. Kita lihat revenue-nya. Revenue-nya meningkat ya 4 triliun ya dari tahun sebelumnya ya. Kalau dari ini kan sampai sama juga 4 triliun ya. 6 triliun ya kalau dari kuartal 1 ya. Luar biasa ya Antam ya sekarang ya. Terus kita lihat EPS-nya bagus ya, 113 untuk TTM-nya ya. Ya kalau di jumlah anualnya ya 129, hampir sama lah, cuma beda 1 tik doang. Terus PR-nya ada 11,28, artinya sedikit agak mahal dikit gitu ya. Cuman karena ini bagian dividen ya sepertinya suka agak dilupakan lah PR itu ya. Terus PBB-nya 1.06 juga sama, tidak under value, cuman karena bagian dividen biasanya antara 1,5 sampai 2 itu masih di tahap wajar karena dia bagian dividen. Harga bukunya berapa sekarang? 1.200-an ya, 1.200-an. Harga sekarang 1.285, cuma beda 85 poin. Terus apa lagi? DER-nya 0,05 kecil ya, menjadi masalah ya kecil. ROI-nya kok kecil ya, 9,38 ya. Harusnya di atas 10 nih ya Antam ya. Kita lihat cashnya 8,7 triliun. Hutangnya kecil ya dibandingkan asetnya. Kita langsung ke Punda Chat aja teman-teman ya, udah saya siapkan Punda Chatnya. Nah, ini di sini nggak apa-apa ya namanya Arna, cuman di sini kan Antam. Nah, kita emang di sini ya, bukan yang di atasnya nih, karena stoknya yang ini. Jadi kita ngitung berdasarkan yang rumus ini nih, yang di sini nih, yang Punda Chat ini adalah Antam ya. Kalau kita hilangkan kan nggak jadi Arna, tuh kosong. Makanya kita klik jadi Antam. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi ya teman-teman. Baik, untuk satu tahunan berdasarkan Punda Chat ini dia lagi under value ya, lagi di bawah per rata-rata ya. Per rata-rata kan ya harga 1.600 ya. Dia sempat menyentuh tapi turunin lagi. Ini sebenarnya kalau buat swing enak sebenarnya kalau swing ya. Tiga dia turun, dia ada turun, ada kenaikan lagi. Turun dalam, ada kenaikan lagi. Jadi kalau di LQ45 ketika ada penurunan udah beli aja, entah juga naik lagi. Kok kapan? Nggak lama kok, cuman kalau dari tahun ini lumayan juga sih turunnya, lumayan. Kita 3 tahunan nih. Kalau dari tahun berapa nih 2020 emang sempat turun gitu kan, naik turun. Di sini turun terus ya, dari mulai tahun 2023 turun ya. Dari harga berapa ini 2000-an ya, sekarang ke 1.200 aja. Lagi murah-murahnya nih, lihat untuk 3 tahunan itu lagi murah-murahnya, lagi under value ya. Jadi kalau yang istilahnya teman-teman yang suka dengan LQ45 ini lagi murah gitu ya. Targetnya mana? Targetnya sini aja, nggak usah jauh-jauh ke 2100 gitu kan. Kalau nggak jauh-jauh ke sini aja ke 1800. Kalau pingin turunin lagi targetnya udah ke harga support di sini 1400 ya. Kejemput, insya Allah kejemput lah kalau LQ45 ya. Nah tujuan yang di sini nih
Suatu saat pasti kejemput yang 2.900 jam, suatu saat kejemput. Walaupun dia nggak kejemput kan dividen yang dapat juga kan. Ya makanya ketika dia LQ45 Antam, terutama Antam itu turun tajam, udah beli aja. Apalagi kalau turunnya seperti ini, jeret tuh gitu. Tuh kan turunnya isinya turunnya signifikan gitu ya. Kenaikan juga signifikan gitu kan. Di sini nih, harusnya ini kenaikan signifikan ya. Harusnya. Berdasarkan Pundacat udah kita bahas lagi di under value-nya selama 3 tahunan, cuman untuk 1 tahunannya sama juga lagi under value, sudah lepas dari harga under value-nya sedikit gitu ya. Untuk sekarang kita beli. Untuk sekarang bagaimana? Ini masih murah enggak atau masih kemahalan ya? Kita hitung berdasarkan pair sama PBP. Rumus pairnya itu adalah harga tengah-tengah pair, tengah-tengah pair bukan harga, tengah-tengah pair, harga rata-ratanya dikali dengan EPS ya. Ini kan ada tengah-tengahnya itu 18.95. 18.95 dikali, kita butuh yang namanya EPS TTM kuartal 2 nih ya, 11395. 11395 berapa? Di 2100 tuh kan lumayan kan ya, harga 2100 kan masih di harga berapa kita 3 tahunan nih, 2100 nyampe enggak? Ini berapa nih? Tuh kan 2800. Berarti 2100 di antara ini bukan? Area sini ya. Nah, area sini. Di harga tengah-tengah ini ya. Ini bisa menyentuh ke 2100 ya. Nah, kita hitung lagi berdasarkan PBP ya. Kita hitung berdasarkan PBP. Nah, berdasarkan PBP tengah-tengahnya itu ada di PBP 2.09. 2.09 dikali nilai buku. Nilai bukunya berapa? Nih di sini ya. 121540. 1215.40 ya. Kita enter berapa? Di 2500. Tualan berdasarkan PBP aja 2500. Dia 2000 berapa? 2500 ya. Jauh banget kan 2500 kan. Nah, kita pakai ini lagi ya, teman-teman. Di mana sih letaknya? Kita 2500. Area sini di support ini mungkin ya. Enggak agak jauh dikit. Nah, di area sini nih ya. Di 2500 di sini. Jadi secara valuasi ya masih murah berarti sekarang gitu kan. Mau berdasarkan rumus pair atau berdasarkan rumus PBP, dia masih murah. Terus dari net income juga kan ini keren banget kan, revenue-nya ya sampai 14 triliun. Lihat net income-nya 1, ini tertinggi ya. Tertinggi selama tertingginya ini, Bro. Berapa tahun tuh? 2019 ya. Dari tahun 2016 ya, dulu pernah kan menyentuh dia 1,3, artinya tertinggi ini ya untuk kuartal 2-nya gitu ya. Kan kalau untuk kuartal 1-nya mah ada nih 1,6 aja udah tinggi. Tapi untuk kuartal 2-nya tertinggi selama berapa? 2023 belum ada nyentuh tuh kan. Nggak ada kan? 10 tahun dari 2015 aja dia tertinggi saat ini ya. Untuk net income. Jadi kalau secara fundamental ya baik banget gitu ya, walaupun secara istilahnya pair ini agak mahal dikit ya. Cuman kalau berdasarkan hitungan pair ya malahan dia di harga 2100. Ada berapa poin lagi kan menuju ke dari 1200 ke 2000 kan 800 poin ya. Tambah lagi 100-nya berarti kan sekitar 900 poin ya. Apalagi kalau ke 2500 ya. Nah, berdasarkan PBP ya kalau harga sekarang berarti 2008 tambah 5 1.300 poin ya. Hampir 100% ya. Kalau kalian emang jangka panjang. Jadi kalau kalian jangka panjang jangan ngelihatin lukisan market maker ini ya, cuman nanti kalian
ngikutinnya apa? Ngikutinnya ya harga aja. Oh, sekarang harga sekarang segini murah, ya udah beli. Nanti sebulan lihat, 2 bulan lihat, setahun lihat, seperti itu. Kalau dia ke bawah lagi, contoh ke bawah lagi, udah beli lagi aja gitu, karena kita meyakini bahwa harga fundamentalnya akan ke sana gitu. Walaupun kalian tidak ke sana, ya minimal setengahnya lah gitu kan. Nah, kita akan melihat dari lukisan market maker. Kita pindahkan dulu ke sini ya, kita pindahkan dulu. Berdasarkan pair itu 2159. 2159 berdasarkan PBP 2540. 2540 saya catat 09 penutupan kemarin ya. Nah, kalau menurut saya nih harga tertinggi kan di 1800 ya untuk tahun ini ya. Dia terus turun sempat ada kenaikan ya. Kadang-kadang terus turun lagi, ada kenaikan sebentar terus dia turun lagi. Dari MA itu lagi di bawah ya. Si MA-nya lagi di atas, MA 20 dan MA 10 lagi di atas. Artinya ini lagi mau downtrend gitu kan. Kita lihat dari bandar juga cenderung dia ngejual ya. Ngejual, cuman kemarin si Poen beli ya. Si Poen beli, tapi kebanyakan ngejualnya daripada belinya ya. Dari sini aja udah ketahuan tuh ya. Dia cenderung ngejual, ada sedikit kenaikan. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya mudah saja ya. Dia akan menembus ke harga 1300 lagi karena di sini ada si kepala merah. Terus di sini akan menembus gap lagi di harga 1600. Jadi kalau yang beli di bawah ini ya, kalau nggak dibeli sekarang gitu ya, masih bisa ke area-area sini lah ya. Area-area sini nih yang beli karena FOMO untuk beli langsung gitu, masih bisa kejemput. Yang di area sini juga masih bisa kejemput ya, di 1300 masih kejemput. Kalau masih 1400 bisa kejemput, apalagi di bawah 1600 bisa kejemput ya. Untuk ke atasnya di sini saya lihat di sini sih ada si kepala merah di sini ya, 1700-an. 1700-an insya Allah kejemput lah gitu ya. Karena dari fundamental aja kan harganya segitu ya. Kita kasih tanda deh. Biar nggak kemana-mana lagi. Kalau dia penurunannya kemana? Ini karena merah harusnya ketutup juga nih. Biar aja dia turun mau ke arah berapa ini? Ke arah berapa nih? 1100 lebih bagus lagi dia biar menutup si candle bullish ini ya. Andaikan dia menutup ke sini lebih bagus lagi, bisa ngambil di bawah lagi gitu kan. Cuma target kita kan bukan jangka pendek. Kalau pakai pair sama PBP mah ya jangka panjang lah. Minimal 1 tahun atau 2 tahun lah kita akan menuju ke arah sana. Kalaupun dia downtrend, kesempatan kita untuk nabung sebenarnya. Nanti juga suatu saat juga dia akan menuju ke harga wajarnya kok gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ya, kalau kita lihat di sini nih, oke lah kita punya harga di situ gitu ya. Kalau kita lihat dari candle si kepala merahnya, kita lihat ada enggak ya di harga-harga yang agak tinggian dikit gitu ya. Kita lihat, siapa tahu dia ngasih tanda gitu ya. Tahun 2003 nggak ngasih tanda ke harga nih, dia ngasih tanda sama dia nih. Dia mau ke arah 2300 ya. Dia masih tanda ini ya. Apa akan ke sini? Saya pikir sih harus ke sini ya. Biar PR-nya ketutup gitu aja sih, salah saya simpelnya aja ya. Gak usah ribet-ribet. Kalau saya sih gak usah ribet-ribet ya. Investasi itu ya berdasarkan sejarahnya aja gitu. Kalau sejarahnya seperti itu ya harus terulang lagi sejarahnya. Walaupun nyangkut kalian masih bisa punya dividen lah gitu kan. Nggak jadi masalah kan, masih bisa menikmati keuntungan setiap tahunnya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang belum dibahas, harap bersabar, nanti mungkin saya coba bahas sedikit-sedikit ya. Nanti kalau yang untuk bahas updatean itu sebenarnya lebih mudah kalau updatean teman-teman ya, karena realita yang terjadi harian gitu kan. Itu saya sangat, kalau untuk untuk ngulasnya lebih enak. Kalau kita ngulas untuk harga wajar ya seperti ini agak lama gitu. Makanya saya bilang harus lama, harus bikin analisa ke belakang gitu kan. Terus bagaimana kejadiannya, apakah ada tanda-tandanya gitu akan menuju ke sana gitu kan. Mungkin agak lama gitu kalau untuk membahas harga wajar gitu kan. Cuman kalau untuk updatean 5 menit juga satu video bisa jadi gitu. Oke ya teman-teman ya, ciao ya.